Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tutorial 27. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan kabar baik. Untuk pembahasan kali ini masih seputar honorer ya, yang dimana banyak beredar atau berita tentang honorer yang akan dihapus pada November nanti. Yang dikutip dari berita Unews ID, yaitu surat terbaru Menpan RB, honorer bakal dihapus, Pemda anggarkan gaji honorer K2 dan non-ASN. Surat terbaru Menpan RB, honorer batal dihapus, Pemda anggarkan gaji honorer K2 dan non-ASN. Menpan RB mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian, baik yang berada di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Surat ini perihal status dan kedudukan tenaga honorer K2 dan non-ASN. Seperti diketahui bersama bahwa surat edaran sebelumnya yang dikeluarkan oleh Menpan RB adalah surat edaran untuk memberikan perintah agar tenaga honorer itu dihapus statusnya, sehingga per 28 November tahun 2023. Surat edaran ini bisa dikatakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Cahyokumolo, di mana surat edaran ini membatalkan apa yang disampaikan pada surat edaran tahun 2022 yang lalu, yakni tenaga honorer itu hanya diberikan waktu hingga 28 November, sehingga di surat edaran yang lalu diisinya melarang pemerintah untuk menganggarkan anggaran untuk pemberian tunjangan dan gaji kepada para tenaga honorer dan negara. Pada surat edaran ini yang dibawa kepemimpinan Abdullah, pejabat pembina kepegawaian yang berada di instansi pusat maupun instansi daerah tetap diberikan kewenangan untuk menganggarkan anggaran gaji dan tunjangan untuk para tenaga honorer. Jadi memang surat ini yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer dan pemerintah daerah, karena sebagai dasar bagi pemerintah daerah di dalam menganggarkan pembayaran gaji dan tunjangan honorer pasca November tahun 2023 ini. Berikut ini isi surat edaran ini secara lengkap. Pertama, ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian yang berada di instansi pusat dan instansi daerah. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK atau P3K yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu, dapat diangkat menjadi P3K atau PPPK apabila memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan peraturan tersebut atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang dimaksud, maka akan berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023 itu. Namun demikian, dicantumkan di dalam surat ini bahwa dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, bahwa tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN itu masih diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pembangunan dan Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama surat ini dengan hormat diharapkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat maupun instansi daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian dapat menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN
yang sudah terdaftar di dalam pendataan non-ASN dalam basis data BKN. Jadi di poin pertama ini, Menpan RB memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian agar tetap mengalokasikan dana untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di dalam pendataan tenaga non-ASN di database BKN. Di dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga oleh ASN, dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Jadi Pemda dilarang untuk menurunkan jumlah gaji yang diterima para tenaga non-ASN selama ini. Jadi Pemda dilarang untuk menurunkan jumlah gaji yang diterima oleh para tenaga non-ASN selama ini. P3K atau PPPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau pegawai non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintahan, maka dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian ini yang disampaikan kepada para pejabat pembina kepolisian. Jadi di poin pertama ini Menpan RB memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di dalam pendataan tenaga non-ASN di database BKN. Di dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga oleh ASN, dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Jadi Pemda dilarang untuk menurunkan jumlah gaji yang diterima oleh para ASN selama ini. PPPK atau P3K dan pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau pegawai non-P3K atau PPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintahan, maka dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian ini yang disampaikan kepada para pejabat pembina kepolisian dan ditandatangani secara elektronik oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Terus terang, saya tidak bisa menanggapi secara mendetail terkait dengan surat edaran ini. Jadi rasanya lucu ya rekan-rekan, oleh karena yang terjadi di Indonesia ini ya seperti ini. Artinya yang tadinya dihapus akan tetapi keluar lagi regulasi yang menyatakan bahwa penghapusan honorer itu dibatalkan. Sebelumnya dilarang menganggarkan gaji dan tunjangan untuk honorer. Akan tetapi keluar lagi surat edaran yang memperbolehkan dan memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk tetap menganggarkan gaji dan tunjangan pegawai honorer. Padahal di peraturan pemerintah nomor 49 tentang manajemen P3K atau PPPK itu telah disebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud kalau dapat diangkat menjadi P3K, seharusnya paling lambat 5 tahun ini honorer itu sudah bisa diangkat menjadi P3K atau PPPK apabila telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi ada kendala yang lain sehingga apa yang disebutkan dan dinamakan yang diamanahkan di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Artinya tenaga non-PNS itu bisa diangkat menjadi P3K
sesuai dengan amanah yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan terkait dengan regulasi yang memperbolehkan kepada Pemda untuk menganggarkan gaji dan tunjangan untuk para tenaga non ASN. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya kepada seluruh honorer di Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyelesaikan tenaga honorer ini menjadi ASN. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.